Selamat sore Winet dan selamat sore viewer semua. Terima kasih telah bergabung dengan kami metode Isokuiki 13 Iwan. Pada kesempatan yang baik ini yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kami akan membahas mengenai pemangkasan akar. Terlihat agak aneh memang, apalagi dalam pemangkasan akar ini, kami tidak menggunakan gunting atau pisau. Pembahasan kali ini masih ada korelasinya dengan sebelumnya, yaitu keberhasilan kami dalam menumbuhkan akar-akar bertingkat. Inilah buktinya, kecukupan nutrisi yang diproduksi dari akar-akar dapat membesarkan arem-arem batang tersier yang kita pruning kira-kira beberapa bulan yang lalu. Ini kita lihat tersiernya tumbuh vigor dari tunas bat yang kita pruning riset. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, telah kau tumbuhkan daun-daun dapur umum ini sangatlah berkualitas dan sempurna. Bagi para pensiunan yang terhormat, di dalam menanam anggur itu bisa dirasakan kenikmatannya tahap demi tahap dalam satu proses. Dan bagi para pemula yang menginginkan pohon anggurnya mempunyai daun-daun yang berkualitas, lebar-lebar dan hijau, jangan hanya mengandalkan pupuk nitrogen dan magnesium sulfat. Metode Isokuiki mewajibkan penggunaan tabula pot ukuran 100 karena mempunyai diameter 67 cm yang sangat lebar sehingga teman-teman bisa melakukan kreativitas lebih leluasa. Buatlah gundukan di tengah dan parit di sekelilingnya yang berfungsi untuk memangkas pertumbuhan akar ke samping dan mengarahkannya ke bawah. Gundukan ini juga bisa menghindarkan pembusukan pangkal batang yang bisa menyebabkan stagnan. Karena dalam gundukan itu kering, air mengalir di dalam parit-paritnya karena lebih rendah, terutama untuk bibit anggur pasca grounding di bawah 3 bulan karena sangat rentan sekali terhadap pembusukan akar dan bahkan tidak jarang mengalami kematian. Maka dari itu, metode Isokuiki sangatlah konsen sekali atau memperhatikan sekali mengenai perakaran. Teman-teman pemula, puncak keberhasilan dari menanam anggur adalah pembuahan. Tetapi dalam proses pematangan buah, sering terjadi kegagalan tidak menjadi panen yang disebabkan dari beberapa hal. Di antaranya terjadi pengeringan pada tangkai butiran buah yang bisa menyebabkan butiran-butiran buah itu menjadi membusuk. Biasanya di saat 1 bulan menjelang panen. Bagi para pemula yang bersemangat, mari kita sama-sama belajar untuk membahas mengenai gagal panen. Begini teman-teman ya, saya analogikan pohon anggur itu sebagai pelari maraton yang dimulai dari start masa vegetatif dan dilanjutkan dengan masa generatif. Dalam hal ini, akarlah yang berperan penting untuk mencapai finish. Sebagai perumpamaan, paru-parulah yang bisa memberikan energi pada pelari itu. Bagi para pemula yang bersemangat, apa yang terjadi bila anggur kita baru umur di bawah 3 tahun sudah dibuahkan begitu banyak buah? Hingga untuk mencapai kemanisan tertentu, buah itu membutuhkan karbohidrat yang sangat tinggi yang menuntut daun-daun dan akar bekerja sama
Alhamdulillah. Untuk melakukan asimilasi di daun, apa yang terjadi teman-teman apabila akar tidak mampu memenuhi suplai nutrisi? Sebagian butiran buah akan layu dan tangkainya akan dihinggapi jamur. Untuk mengoptimalkan Tambulapot, maka kami telah berhasil untuk membuat akar-akar bertingkat, dan kami juga berhasil untuk memangkas pertumbuhan akar yang ke samping. Kita bisa mengarahkan ke arah bawah. Coba kita lihat, kita bongkar pertumbuhan akar ini, karena sifat akar tidak akan bisa keluar dari tanah atau dari gundukan itu, karena sifatnya adalah takut terhadap matahari atau udara, sehingga dia ada di dalam gundukan terjebak, dan dia karena tumbuh dia mengarahnya ke bawah. Coba kita lihat. Ini akar yang masih muda, dia masih ke samping. Ini coba kita lihat teman-teman ya. Ini masih muda ke samping, tapi nanti dia tidak akan menembus dari batas tanah itu, tetap di dalam tanah gundukan itu. Coba kita cari akar-akar yang lebih tua. Ini agak tua ini. Coba kita lihat yang tua ini ke bawah atau tidak. Kita cabut yang kita putus ini. Tuh, coba kita lihat. Oke teman-teman, ini kita cabut dulu. Oke, dia ke bawah teman-teman. Inilah satu bukti bahwa akar itu dia mengikuti struktur tanah yang ada. Dia tidak akan keluar dari tanah itu walaupun hanya 1 cm. Dan dia akan tumbuh terus ke arah bawah, sehingga lebih optimal Tambulapot itu untuk menampung akar. Dan ini adalah pembentukan akar yang ketiga. Kalau yang ini baru akar yang kedua, karena masih ini juga akar yang kedua. Dan ini juga pembentukan akar yang kedua. Dan ini sudah pembentukan akar yang ketiga. Coba kita bongkar. Ini coba teman-teman kita lihat. Apakah ini sudah ada sedikit akar yang tumbuh. Oh ya, ini sudah akar mudanya terlihat. Tapi intinya gini teman-teman ya, akar yang tumbuh itu tidak akan keluar dari tanah gundukan ini, sehingga dia bisa terbentuk, akar itu bisa mengikuti struktur tanah. Jadi nanti dia akan tumbuh ke bawah dan ke bawah terus. Inilah metode Isogu iki, memangkas akar tanpa menggunakan gunting dengan cara menggundukkan tanah. Hal ini bisa dilakukan lebih leluasa dengan menggunakan pot yang ukuran 100. Namun bagaimana kalau ukurannya kecil seperti ini, ukuran 30? Ada satu cara yang kita lakukan seperti ini teman-teman. Kita sambung dengan seperti ini, kita lihat coba. Ini juga bisa dilakukan walaupun tidak leluasa. Ya sangat sempit sekali. Artinya tidak menutup kemungkinan untuk pot-pot yang ukuran 30, 40. Kebetulan kita ini pakai 30 teman-teman. Ini terlihat akarnya ke bawah ya. Ini kita buktikan semuanya ini dengan kenyataan. Nih coba lihat, akarnya tidak akan keluar karena kita batasi dengan penutup tadi ya. Dia akan ke bawah teman-teman. Oke, inilah sifat-sifat akar yang tumbuh, itu dia tidak akan mau melihat matahari atau udara. Oke teman-teman, kita tutup dulu. Kasihan kalau terbuka seperti ini ya, nanti bisa stres. Oke.
Dan nanti kita kembalikan seperti semula, walaupun tidak ada tutup, kita bikin gundukan seperti yang besar. Namun tidak ada parit di sampingnya ya teman-teman kalau yang kecil begini ini. Jadi kalau kita menyiram ya langsung tidak terserap, dia hanya di sampingnya saja. Inilah ukuran 30 liter. Oke, ini kita coba yang kelihatan ini saya tutup lagi. Akar yang masih kelihatan, teman-teman ya. Kita bisa praktekkan seperti ini. Ini untuk menghindarkan supaya air itu tidak menyentuh di pangkal batang. Usahakan nanti kalau menyiram air ada di pinggir, jangan sampai menyentuh batangnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu update hari ini. Dan kami akan kembalikan dulu ini seperti semula, seperti gundukan tadi. Kami berkorban untuk praktek untuk teman-teman ini supaya lebih jelas dan lebih gamblang, real, berkesinambungan antara video-video yang lalu dengan video-video yang sekarang. Inilah buktinya keberhasilan kami untuk membuat akar bertingkat dan membentuk akar itu ke arah bawah. Akar yang sehat, batang menjadi kuat, daun-daun menjadi lebat. Di dalam menanam anggur adalah seni memanage atau mengelola. Dan menanam anggur itu bebas teman-teman. Lakukan apa saja, yang penting menanam. Jangan takut gagal. Kalau gagal, tanam lagi. Selamat sore.